1, 2, 3, come on. Come on, come on. Oke guys, hari ini kita akan bahas otomotif lagi. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mobil yang cukup banyak dimiliki orang. Mobil ini adalah mobil yang paling valuable harganya dan paling diminati sama orang-orang buat mobil harian. Nah, ini dia mobilnya. Check this out. Ya, mobil ini diproduksi dari tahun 2013 sampai sekarang, dan mobil ini memang khusus untuk pasar mobil-mobil LCGC, low cost green car. Jadi memang pasar mobil ini dibuat untuk harga yang valuable. Terus untuk harian juga mobilnya oke. Juga mobil ini punya badan yang kecil ya, pas kalau buat hari-hari misalnya. Kalau lihat dari depan tampangnya, nah mobil ini udah lengkap karena ini tipenya paling tipe yang tertingginya. Dia Ayla tipe X Elegan. Ini di Daihatsu tipe yang paling tinggi. Kalau di Toyotanya dia seperti tipe yang TRD. Kalau lihat dari fascia depannya, dia mobil ini udah pakai lampu multi reflektor. Di bawahnya udah pakai fog lamp. Jadi di tipe yang tertinggi dia udah pakai fog lamp. Juga udah ada ini, dia pakai body kit. Nah, mobil ini udah dipakai lama, jadi banyak lecet-lecet maknayan. Dia udah dipakai selama 6 tahun, dari tahun 2014. Nah, kalau untuk yang Ayla ini, dia lambang depannya nggak pakai lambang Daihatsu. Karena untuk mobil-mobil LCGC di Indonesia, lambang depannya dia pakai lambang khusus tersendiri. Kayak ini Ayla. Ayla lambangnya kayak huruf A. Lambangnya bagus ya. Dia itu lambangnya nggak kayak rival-rival ya. Biasanya gambarnya agak aneh. Kalau ini saya bilang bagus. Terus, nah ini sama pemiliknya udah diganti. Pakai wipernya dia pakai frameless. Kalau aslinya dia masih pakai yang biasa, wiper yang masih pakai frame. Ini udah mulai dimodifikasi sedikit-sedikit sama pemiliknya. Yuk, sekarang kita pindah ke samping. Ini dari sampingnya. Lihat samping, dia udah pakai banyak ininya ya, aksesoris. Dari mulai spionnya udah pakai lampu sen di set spionnya. Di bagian handle pintunya udah pakai chrome list. Di sini udah ada body molding yang pakai chrome list. Sama dia udah pakai full body kit dari Daihatsu. Di sini ada tulisan X Elegan. X Elegan ini tipe yang paling tertingginya. Oh iya, ini dia udah pakai ini juga ya. Talang air. Nah, kalau lihat dari bannya dia udah pakai alloy. Jadi bukan pakai velg yang kaleng lagi. Dia pakai profil ban ring 14. Ini untuk mobil LCGC yang bodinya kecil dia udah cukup. Yuk kita pindah belakang. Di belakangnya ya sama ya, dia banyak aksen-aksen chrome-nya. Mobil ini juga udah pakai spoiler, ada high mount stop lamp-nya buat membantu lampu pengereman yang di sisi bawah. Dia udah ada wiper belakang. Juga udah pakai parking sensor. Ini juga di belakang udah ada tambahan body kitnya. Sama pemiliknya udah ditambahin kamera mundur karena mungkin dirasa kurang cukup, jadi udah ditambahin kamera mundur. Nanti kita lihat. Oke, yuk sekarang kita lihat mesinnya. Ini kita udah masuk ke bagian mesinnya. Mesin Ayla ini dia pakai mesin 1000 cc 3 silinder bertenaga 65 horsepower. Tenaganya sih nggak gede-gede banget, cuma cukup buat dalam kota. Nah, ini dia punya torsi 85 Nm di putaran RPM 3000 RPM. Ini udah cukup banget. Nah, klaim dari mobil ini katanya bahan bakarnya bisa lebih dari 20 km per liter. Ini dia mesinnya. Tadi kita udah bahas luarnya, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Let's go.
Oke, kita sekarang udah di dalamnya Ayla tipe X. Nah, di Ayla tipe X ini dia ada beberapa perbedaan di dalamnya. Perbedaannya itu di sini. Di bagian kisi dashboard sama kisi trim pintunya. Di kisi trim dashboard sama pintu dia udah pakai panel kayu. Sebenarnya bukan panel kayu sih, ini plastik. Cuma aksennya dibikin panel kayu biar kelihatan lebih mewah. Nah, di dalam sini mobil ini fiturnya termasuk yang cukup sih ya. Cukup. Jadi BTW ini udah diganti sama pemiliknya. Ini tadinya masih tip bawaan dari Ayla-nya, sekarang diganti touchscreen karena udah mau pasang kamera mundur juga. Nah, kalau di kisi dashboardnya dia masih standar. Di setirnya belum ada switch steering. Dia belum ada MID yang bisa diatur dari switch steering juga. Cuma di sini sudah ada MID-nya walaupun masih simple. Di bagian kisi setir juga belum ada airbags-nya karena ini masih yang tahun 2014. Kalau yang sudah tahun 2016 dia sudah pakai airbag. Oke. Di bagian sini juga masih standar. Kisi lampunya di sini buat sen untuk lampu. Ada lampu fog lamp juga. Nah, yang sebelah kirinya untuk kisi wipernya dia bisa buat wiper depan sama belakang. Nah, ini masih standar, belum bisa diatur interval waktunya. Masih biasa ya. Terus oh ya, mobil ini transmisinya manual. Dia ada manual, ada matic. Cuma untuk Ayla lebih banyak pemakaian manual karena mesin 3 silinder lebih enak pakai manual. Kalau pakai matic rasa getaran mesinnya kerasa. Makanya kenapa orang-orang kalau beli mobil-mobil LCGC biasanya pilihnya yang manual. Selain dia lebih tahan lama, dia juga perawatan lebih mudah. Nah, di bagian sininya buat kisi AC-nya standar. Dia anginnya kecepatannya bisa diatur sampai 4 level. Di sininya buat atur ini angin freonnya. Di bawahnya lagi ada adaptor. Ini adaptornya buat ngecas. Dia udah ditambahin buat adaptor tersendiri. Di sini ada buat tempat penyimpanan sama di sini ada tempat buat botol. Nah, di bagian audionya ini dia udah diganti pakai kamera mundur. Jadi kalau kita masuk ke gigi mundur, dia langsung otomatis masuk ke kamera mundurnya. Oke, di joknya juga dia masih sliding reclining biasa. Jadi masih standar banget ya. Dia belum ada high adjuster buat bagian driver. Di bagian passenger juga belum. Masih standar banget. Ini juga joknya model bentuk yang nyatu kepalanya. Jadi untuk orang yang tingginya agak tinggi ya, mungkin dia nyangganya bukan di kepala tapi di leher. Kalau di saya cukup pas. Cuma rasanya memang kurang nyaman karena ya joknya dibikin lebih, mungkin biar lebih efisien kali ya. Untuk rem tangannya sendiri dia masih pakai rem tangan yang model tuas. Terus, nah di sini ada konsol box kecil nih, buat taruh barang-barang sehari-hari. Ya, biasa sih. Yuk kita sekarang lihat ke belakang. Nah, kalau di belakang untuk mobil LCGC yang ukurannya kecil dan buat badan saya yang lumayan besar, ini termasuk lega. Di sini kaki saya masih ada space jarak lumayan. Terus badan saya masih tersangga dengan enak juga. Di sini juga ada headrest di belakangnya. Jadi untuk posisi duduk di belakang terhitung lumayan nyaman buat ukuran mobil LCGC. Di depan ini juga udah kursinya udah dimundurin juga. Kalau mungkin posisi nyetirnya agak maju, di sini lebih banyak lagi space-nya. Di belakang juga masih standar ya, belum ada apa-apa. Di sini masih biasa juga. Nah, kalau di sini dia udah pakai power window juga. Biasanya kan LCGC itu nggak ada power window ya kalau di bagian belakang, hanya di bagian driver sama passenger depan aja. Nah, di Ayla ini dia udah pakai power window, tapi dia masih belum auto. Nah, di tengah sini udah ada console box buat naruh gelas sama botol. Ya lumayan lah untuk mobil yang kecil, dia storage-nya lumayan banyak. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Di belakangnya untuk storage-nya lumayan besar buat mobil yang kecil. Di atasnya udah ada tray juga buat naruh barang-barang, mungkin kayak bantal. Ini untuk di pemiliknya dia udah dikasih tray khusus buat naruh bantal-bantal kayak gini nih. Ya, di belakang sih biasa aja ya. Nggak ada ini yang juga
buat naruh ban serepnya juga ada. Nah, ban serep Ayla ini dia udah pakai alloy juga. Jadi 55 bannya ini dia sama. Jadi untuk bannya dia ukurannya sama, pakai velg yang alloy juga. Oke. Yuk kita sekarang tes jalan. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Ayla tipe X ini. Buat rasa berkendaranya, mobil ini enak. Karakter mesinnya juga halus buat dalam kota karena cc-nya kecil. Oh iya, kita pakai seatbelt dulu ya. Kita baru keluar kok. Oke. Buat tenaga tarikan awalnya khas ya, untuk 1000 cc kecil itu tarikannya enteng banget. Dan tenaganya lumayan lah buat tarikan awal karena memang mobilnya kecil. cc-nya juga pas ya untuk mobil kecil kayak gini. Posisi mengemudinya juga buat orang yang besar kayak saya ini lumayan ergonomis ya. Ini joknya kecil ya. Ini joknya kecil banget. Cuma posisi buat dari badan terus ke arah setirnya pas. Walaupun ini setirnya belum ada tilt atau teleskopiknya. Jadi dia paten. Posisinya pas, joknya kecil, terus ya ini kepalanya nggak tersangga dengan baik. Terus dia nggak bisa diatur ya ini. Jadi kalau buat dalam kota yang jaraknya nggak jauh-jauh banget, ini sih sebenarnya udah cukup. AC-nya juga rasanya enak, dingin banget ya. Karena mungkin posisinya mobil ini isinya nggak banyak. Kalau isinya full, belum tahu. Nah, untuk mobil ini suspensinya, karena mobil ini kecil, terus profil bannya juga untuk mobil kecil, jadi suspensinya pun rasanya ya apa adanya ya. Kalau bisa dibilang kerasa banget. Nanti kita coba. Ini untuk jalan-jalan, apalagi yang jalannya kayak beda tinggi jalan, terus bolongan-bolongan yang agak besar, kerasa banget rasanya. Bunyinya kemana-mana. Getaran kabinnya juga kerasa. Cuma oke lah. Untuk suspensi kembali lagi, mobil yang kecil ini jangan harap suspensi yang empuk, terus rasa berkendara yang nyaman kalau kena jalan-jalan yang agak limbung atau jalan-jalan yang bolong banget. Nah, buat radius puternya, radius puter mobil ini termasuk yang kecil ya, karena mobil ini juga panjangnya 3 meter lebih dikit. Jadi untuk sekali puter ini lumayan kecil. Pas kalau buat di lingkungan-lingkungan yang sekitaran perumahan atau perkotaan-perkotaan yang jalannya agak-agak kecil. Coba kita tarik mobil. Akselerasinya lumayan cepat. Cuma di kecepatan tinggi kestabilannya udah mulai menurun. Wajar karena mobil ini badannya kecil. Balik lagi. Ya, sekian buat review mobil ini. Nextnya nanti mau review apa, komen aja. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, bye.